Ada yang paling terakhir nih, namanya money focus. Kalau orang yang money focus ini, pokoknya dia motivasinya adalah kalau gue pengen dapetin itu, gue pasti bisa. Jadi pokoknya apapun itu gue pasti bisa. Tanpa dia ngelihat kemampuan dirinya dia. Dalam hal misalnya dia sebenarnya udah capek, udah burn out, udah ini buat itu, tapi wah dia kejar banget. Pokoknya money focus. Biasanya orang-orang kayak gini juga suka banget sama cicilan. Oh gitu. Karena buat dia cicilan itu katanya semangat hidup. Dalam konteks. Dalam konteks jadi dia kerjanya rajin. Oke. Katanya kalau nggak ada cicilan kayak apa nih yang dikejar katanya gitu. Oke. Ya buat lu mungkin enggak, tapi kalau orang lain ada yang banyak yang kayak gitu. Oke. Jadi katanya kalau gak ada cicilan tuh kayak kerja nggak semangat nih, apa nih yang dikejar nih kalau ada nggak ada deadline gitu loh, kira-kira tuh kayak gitu. Aku juga pernah dengar yang nomor 4 tadi itu dari temanku sendiri, yang dimana dia bilang kayak, lu Bil ada utang nggak? Nggak ada gitu. Lu harus ada utang. Kalau lu nggak ada utang, itu nggak ada yang nge-push lu untuk working harder atau smarter gitu loh. Terus mikir satu sisi, oke ya juga. Tapi ya satu sisi lain, emang karena nggak ada pressure-nya gitu loh. Makanya dia mungkin pakai mindset itu gitu. Bisa jadi dia masuk yang money focus. Oke. Itu sebab memang orang itu akan terbelah jadi 4 itu, dan akhirnya ends up dengan yang kita lihat nih, oh nih orang tuh sebenarnya bisa ya, dia sebenarnya well off banget tapi nggak kelihatan. Ada juga yang well off dan kelihatan. Ada yang juga misalnya sebenarnya nggak well off tapi kelihatannya seperti well off gitu kan. Nah itu sebenarnya hasil dari gimana kita dibesarkan, lingkungan kita seperti apa gitu. Terus gimana kita kebiasaan mengambil keputusan finansial. Jadi kalau aku bilang sebenarnya itu bukan perkara satu salah satu benar, enggak. Tapi once kita misalnya milih gaya hidup atau cara hidup seperti itu pasti ada plus minusnya.